Baiklah, yang kami hormati Ibu Meita Rahmawati SEM ACCAK dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang liabilitas. Sebelum itu, saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Rafiq Urmana, saya sendiri, Lutfia Triandra, Ikhlasul Muhammad Dai, Ihsantri Muhammad Faizi, dan Desi Duwilia. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Next. Tunggu ya kawan-kawan. Di gangguan. Liabilitas. Menurut PSA K57, liabilitas atau kewajiban adalah kewajiban ini kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya perusahaan, kewajiban yang belum jelas statusnya tidak diakui oleh perpajakan. Menurut Financial Accounting Standard Board, liabilitas merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di mana mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Klasifikasi liabilitas dimaksudkan untuk kepentingan mengukur tingkat likuiditas perusahaan, yaitu tingkat kemampuan perusahaan untuk menjalankan aktivitas usaha tanpa kesulitan pendanaan. Next. Kaitan liabilitas dengan akuntansi komersial dan akuntansi pajak atau fiskal. Dari segi ekonomi, akuntansi dan pajak berkaitan dengan perhitungan, pelaporan, dan pengukuran dalam suatu perekonomian. Liabilitas dan ekuitas dapat dikaji dari aspek akuntansi komersial maupun aspek akuntansi pajak. Liabilitas merupakan kewajiban kepada pihak yang timbul dari kegiatan utama perusahaan. Secara umum, kewajiban disajikan dalam laporan perubahan posisi keuangan. Utang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Dalam praktik, utang dicatat sebesar nilai nominal yang akan dibayar pada saat jatuh temponya. Untuk tujuan perpajakan, tampak tidak ada ketentuan khusus tentang penilaian utang. Dengan demikian, dapat disebutkan praktik akuntansi komersial diikuti oleh ketentuan pajak. Next. Kewajiban menurut waktu penyelesaian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan yang lebih lama. Kewajiban jangka pendek mencakupi 1. Pendapatan diterima di muka, 2. Utang bank, 3. Utang dagang atau usaha, 4. Biaya yang masih harus dibayar, 5. Utang pajak, 6. Utang dividen, dan 7. Utang wesel. Next. Utang bank. Setiap entitas yang akan melakukan pengembangan usaha akan selalu memikirkan bagaimana cara mendapatkan sumber pendanaannya. Salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan entitas dengan melalui utang bank. Utang bank akan memiliki proses yang berbeda pada sisi perpajakan akan muncul jika entitas tersebut memiliki deposito. Pembahasan ini didasarkan pada surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 46/PJ.4/1995.
Menurut ketentuan perpajakan terdapat beberapa kategori yang akan terjadi pada biaya bunga pinjaman dalam perhitungan pajak penghasilan entitas. Kategori ini hanya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Biaya bunga pinjaman bank diperbolehkan dengan jumlah tertentu. Biaya bunga pinjaman diperbolehkan secara perpajakan dengan jumlah tertentu dengan syarat jumlah rata-rata utang bank lebih besar dibandingkan dengan jumlah rata-rata deposito yang dimiliki. Oleh karena itu, biaya bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Desi. Hutang bank. Contoh, PT Tora menerima pinjaman bank pada bulan Januari 2014 sebesar 24 miliar dengan biaya bunga pinjaman sebesar 11% per tahun. Pada waktu yang sama, perusahaan menempatkan dananya pada investasi deposito sebesar 9 miliar. Jadi, berapakah biaya bunga pinjaman yang diperkenankan menurut perpajakan? Pertama, menghitung jumlah rata-rata hutang pinjaman dibagi masa pinjaman. Sama dengan 24 miliar dibagi jumlah rata-rata deposito setahun. Jumlah rata-rata deposito sama dengan total deposito dibagi masa deposito. Sama dengan 9 miliar dibagi 12 bulan sama dengan 750 juta. Ketiga, menghitung jumlah biaya bunga pinjaman yang diperkenankan secara pajak. Biaya rata utang bank dikurang jumlah rata-rata deposito. Sama dengan 11% dikali 2 miliar dikurang 750 juta. 11% dikali 1.250 sama dengan 137.500.000 rupiah. Utang bank, biaya bunga pinjaman bank tidak diperbolehkan beban pengurang penghasilan kena pajak jika jumlah rata-rata utang bank kurang dari atau sama dengan jumlah rata-rata penempatan deposito yang dimiliki. Biaya bunga pinjaman bank diperbolehkan. Biaya bunga pinjaman bank dapat diperkenankan secara perpajakan dengan kondisi sebagai berikut. 1. Dana pinjaman tersebut disimpan atau ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan pajak penghasilan bersifat final. 2. Adanya keharusan bagi wajib pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut semata-mata untuk memenuhi keharusan tersebut. Misalnya cadangan biaya reklamasi yang harus ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan di bank pemerintah. Ketiga, dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah kena pajak. Hutang dagang. A. Hutang dagang akuntansi komersial. Hutang dagang sebagai liabilitas jangka pendek terjadi akibat kegiatan usaha perusahaan secara normal. Apabila terdapat potongan pembelian secara tunai, maka hutang dagang harus dilaporkan sebesar jumlah hutang dagang setelah dikurangi potongan tunai. Kasus 1, tanggal 1 Desember 2015, perusahaan terbuka Lestari membeli barang dagangan sebesar 40 juta rupiah secara kredit sesuai perjanjian kedua belah pihak. Hutang tersebut berjangka 90 hari dengan bunga 30% per tahun. Susunlah ayat-ayat jurnal yang diperlukan. Next. Kasus 1, tanggal 1 Desember 2015, perusahaan terbuka Lestari membeli barang dagangan sebesar 40 juta rupiah secara kredit sesuai perjanjian kedua belah pihak. Hutang tersebut berjangka 90 hari dengan bunga 30% per tahun. Susunlah ayat-ayat jurnal yang diperlukan. Pada saat transaksi pembelian, jurnal pada tanggal 1 Desember 2015, di mana akun pembelian di sebelah debit sebesar 40 juta dan akun utang dagang di sebelah kredit sebesar 40 juta rupiah. B. Saat penyesuaian tahun 2004, tanggal 31 Desember 2015, akun bunga di sebelah debit sebesar 1 juta, bunga terutang di sebelah kredit sebesar 1 juta. Pada saat pelunasan, tanggal 1 Maret 2015, akun bunga di sebelah debit sebesar 2 juta, akun bunga terutang di sebelah kredit 2 juta. Tanggal 1 Maret 2015, akun utang dagang di debit sebesar 40 juta, bunga terutang di sebelah debit sebesar 3 juta, akun kas dan barang di sebelah kredit sebesar 43 juta.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfi ya. Biaya yang masih harus dibayar. Akuntansi menganut akrual, sehingga biaya-biaya yang telah terjadi akan dibayar di kemudian hari, tetap dicatat pada periode terjadinya biaya tersebut. Hutang biaya dapat berupa hutang gaji atau upah, sewa bunga PAM, listrik, dan sebagainya. Utang pajak. Utang pajak dapat mencakupi utang pajak penghasilan yang dibayar sendiri, PPh pasal 25 dan 29, utang pajak penghasilan yang dipotong dari pihak ketiga, PPh pasal 21, 22, dan 23, utang pajak yang wajib dipungut atau dipotong dari pihak ketiga, pasal 21, 22, 23, dan 26, utang PPN dan PPNBM, serta utang PBB. Kasus utang pajak. Setiap pembayaran gaji pegawai dipotong 10% sebagai pajak penghasilan pegawai yang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Jika gaji pegawai bulan Desember 2015 sebesar 1.500.000, susunlah ayat jurnal. Jurnal untuk tanggal 31 Desember 2015 adalah gaji dan upah didebit pada utang PPh dikredit 150.000 dan kas dikredit 1.350.000. Utang dividen. Utang dividen terjadi apabila perusahaan melakukan pembagian laba atas pembayaran. Dividen mengandung konsekuensi bagi pihak pemberi hasil untuk memotong pajak penghasilan pasal 23. Kasus. PT Maju mengumumkan akan membayar dividen kepada para pemegang saham sebesar 20 juta rupiah. Susunlah ayat jurnal. 1. Saat pengumuman, 2. Saat pembayaran, 3. Saat penyetoran, PPh pasal 23. Jurnal saat pengumuman adalah laba yang ditahan di debit sebesar 23 juta, pada utang dividen dikredit 20 juta, dan PPh pasal 23 terutang dikredit sebesar 3 juta rupiah. Saat pembayaran, utang dividen didebit sebesar 20 juta rupiah, dan kas dan bank dikredit 20 juta rupiah. Saat penyetoran PPh pasal 23, PPh pasal 23 terutang didebit 3 juta rupiah, pada kas dan bank dikredit 3 juta rupiah. Utang wesel. Utang wesel adalah kewajiban kepada pihak lain yang dibuktikan dengan janji tertulis wesel yang wesel. Yang kedua, utang wesel yang berbunga, yaitu utang wesel yang pada tanggal jatuh tempo pelunasannya sebesar nilai nominal wesel ditambah dengan bunga. Next. Wesel tersebut ditarik sebagai akibat adanya pembelian barang dengan kepada pihak PT Dadali. Susunlah ayat jurnal yang diperlukan. Jawaban. A. Saat pembelian. Tanggal 3 Desember 2015. Akun pembelian didebit sejumlah 10 juta rupiah dan wesel bayar di kredit 10 juta rupiah. B. Saat pembayaran pada jatuh tempo. 3 Februari 2015. Wesel bayar di debit 10 juta rupiah, pas di kredit 10 juta rupiah. Next. 2. Utang wesel yang berbunga. PT Ritelindo pada tanggal 2 Januari 2015 membeli barang dagang sebesar 500 juta rupiah. Wesel tersebut berjangka waktu 6 bulan dengan bunga 100 juta di kredit, bunga 37.500.000 di debit, dan kas
2. Kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah hutang yang jatuh temponya lebih dari 10 tahun, buku dan sumber pembiayaannya tidak diambil dari asal lancar. Kewajiban jangka panjang mencakupi hutang obligasi dan hutang hipotek. Kewajiban jangka panjang. Next. Hutang obligasi. Obligasi adalah janji tertulis untuk membayar bunga secara periodik dan sejumlah nilai nominal pada tanggal jatuh tempo. Pada obligasi dapat terjadi adanya agio premium dan juga disagio. Agio ataupun disagio terjadi karena perbedaan suku bunga pasar dengan suku bunga yang terdapat dalam obligasi. 2. Agio dan disagio merupakan penyesuaian terhadap tarif bunga nominal sehingga perlu dilakukan amortisasi tahunan atas jumlah agio atau disagio tersebut. Yang ketiga, dan bunga efektif. Agio premium dan disagio. Penyebab surat obligasi dijual dengan harga di atas nominal. Disagio, surat obligasi dijual dengan harga di bawah nominal. Bila suku bunga pasar lebih rendah daripada suku bunga dari kontrak obligasi, maka obligasi menjadi menarik dan dijual dengan harga agio. Apabila suku bunga pasar lebih tinggi daripada suku bunga dari kontrak obligasi, maka obligasi menjadi tidak menarik dan dijual dengan harga diskon. Agio mengurangi biaya bunga, sedangkan disagio menambah biaya bunga. Objek PPh 23. Agio merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi. Pemotong PPh 23 adalah pembeli obligasi. Disagio merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. Pemotong PPh 23 adalah penerbit obligasi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desi. Hutang obligasi. Kasus perusahaan terbuka Arfa menjual obligasi nilai nominal 300 juta rupiah dengan bunga 20% per tahun kepada PT Raya seharga 320 juta rupiah. Obligasi ini tidak diperdagangkan di Bursa Efek Jurnal PT Arfa. Pada saat penerbitan, kas di sebelah debit sebesar 317 juta, PPh 23 dibayar di muka, di sebelah debit sebesar 3 juta, hutang obligasi di sebelah kredit sebesar 300 juta, premium obligasi di sebelah kredit sebesar 20 juta. Next. Yang B, pembayaran bunga. Beban bunga obligasi di sebelah debit sebesar 60 juta, kas di sebelah kredit sebesar 60 juta. Untuk pelunasan obligasi, hutang obligasi di sebelah debit sebesar 300 juta rupiah, kas di sebelah kredit sebesar 300 juta rupiah. Jurnal PT Raya pada saat penerbitan obligasi di sebelah debit sebesar 300 juta rupiah, bunga dibayar di muka sebesar di sebelah debit sebesar 20 juta rupiah, hutang PPh 23 di sebelah kredit sebesar 3 juta, kas di sebelah kredit sebesar 317 juta rupiah. Di sebelah untuk bagian penerimaan bunga, kas di sebelah debit sebesar 60 juta rupiah, pendapatan bunga obligasi di sebelah kredit sebesar 60 juta rupiah. Untuk pelunasan obligasi, kas di sebelah debit 300 juta rupiah, obligasi di sebelah kredit sebesar 300 juta rupiah. Hutang hipotek. Hutang hipotek pada umumnya hampir sama dengan obligasi, tetapi hutang hipotek tidak memiliki agio maupun diskonto. Pinjaman hipotek terutama untuk pembelian tanah dan bangunan umumnya merupakan pinjaman dengan beban bunga tetap dan ditutup pada waktu yang lama. Biaya penutupan hipotek umumnya langsung merupakan beban pada periode tersebut. Liabilitas dapat pula ditinjau dari sudut nilai, yaitu 1. Jumlahnya telah pasti atau jumlahnya merupakan taksiran. Pada umumnya, hutang perusahaan tergolong pada kelompok ini. Karena jumlah serta statusnya telah ditetapkan dalam perjanjian, contoh, hutang dagang, wesel bayar, dan sebagainya. Yang kedua, status liabilitasnya lebih pasti, tetapi kepastian yang menimbulkan liabilitas sangat bergantung pada peristiwa masa mendatang. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan pada teman-teman.
Bertanya, Rofi. Ya, Balkis. Jadi yang ingin Balkis tanyain, mengapa utang dagang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek? Baiklah, Balkis. Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Mohon maaf, izin Oke. bertanya. Nah, Kelvin, apa Pin? Dina dulu, Be. Oh, Vika. Vika Dena, kami persilahkan. Ya, Rafiq, bentar. Jelaskan alasan investor lebih menyukai penambahan pendanaan entitas melalui liabilitas daripada mengeluarkan saham. Baik, Vika. Kasih tunggu jawabannya. Ya. Baiklah, satu pertanyaan lagi, kawan-kawan. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Bagaimana cara pajak penghasilan atas bunga Bagaimana pajak penghasilan atas bunga obligasi diakui dalam akuntansi pajak? Baik, terima kasih, Bin. Tunggu. Bin, tolong ketik ya, Bin. Bisa tak? Bisa.
Izin menjawab, Balkis. Pertanyaannya adalah jelaskan mengapa utang dagang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jawab. Pertama, entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Dua, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Tiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode laporan. Terakhir, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode laporan. Bagaimana, Saudara Balkis? Gimana, Terima kasih ya. Balkis? Apakah sudah jelas? Jelas. Makasih Rofik. Selanjutnya jawab pertanyaan dari Kika akan dijawab oleh Kisantri Muhammad Faizi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bica. Jelaskan alasan investor lebih menyukai penambahan pendanaan entitas melalui liabilitas daripada mengeluarkan saham. Yaitu adanya manfaat pajak atas pembayaran bunga, biaya transaksi pengeluaran utang lebih murah daripada biaya transaksi emisi saham baru. Lebih mudah mendapatkan pendanaan utang daripada pendanaan saham, serta kontrol manajemen lebih besar dengan adanya utang baru daripada dengan adanya saham baru. Terima kasih. Apakah Vika sudah jelas sama jawaban dari Kisantri? Jelas Rofik, makasih. Ya, sama-sama. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Kelvin akan dijawab oleh Desi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Kelvin. Bagaimana pajak penghasilan atas bunga obligasi diakui dalam pencatatan perpajakan? Pajak penghasilan atas bunga obligasi yang dipungut tidak dapat dikapitalisasi, tetapi pencatatannya dilakukan sebagai pajak yang dibayar di muka, yaitu pajak penghasilan pasal 23. Penghasilan yang diperoleh atas investasi berupa obligasi ini berupa bunga atau capital gain, keuntungan karena pelepasan atau realisasi di sagio, selisih antara nilai nominal dengan nilai perolehan. Aturan perpajakan atas penghasilan dari bunga obligasi dan dividen dari saham yang diperdagangkan di bursa mengacu pada undang-undang tidak termasuk kategori objek pajak penghasilan. Namun demikian, apabila penerimaannya adalah wajib pajak orang pribadi yang melebihi penghasilan tidak kena pajak, maka dividen yang diterimanya itu dikenakan pajak penghasilan. Terima kasih. Apakah Kelvin sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Sama. Demikianlah akhir presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.